Pada Sabtu pagi 28 Februari 2026, militer Israel secara resmi mengumumkan telah melancarkan serangan militer terhadap Iran dalam sebuah operasi yang disebut sebagai serangan pencegahan. Pemerintah Israel menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah adanya indikasi intelijen mengenai percepatan program nuklir dan pengembangan sistem rudal jarak jauh Iran yang dinilai dapat mengancam keamanan nasional Israel dalam waktu dekat. Dalam pernyataan resminya, Otoritas Pertahanan Israel menyebut operasi tersebut sebagai tindakan defensif yang terukur dan terarah dengan sasaran fasilitas yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi. Serangan ini disebut telah melalui koordinasi keamanan tingkat tinggi dan persiapan selama beberapa minggu. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah adanya laporan mengenai koordinasi erat dengan Amerika Serikat. Meski Washington tidak secara rinci mengungkap bentuk keterlibatannya, sejumlah pejabat pertahanan mengindikasikan adanya dukungan intelijen dan kesiagaan militer regional sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap kemungkinan balasan Iran. Beberapa ledakan keras dilaporkan terdengar di ibu kota Iran, Tehran, pada dini hari waktu setempat. Warga melaporkan kilatan cahaya di langit sebelum suara dentuman mengguncang sejumlah distrik penting di kota tersebut. Asap tebal terlihat membumbung dari beberapa titik, sementara sirene darurat terdengar di berbagai kawasan. Menurut laporan awal media lokal, sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan infrastruktur militer dan pusat komando strategis menjadi sasaran. Beberapa sumber menyebut area di sekitar kompleks pemerintahan dan fasilitas keamanan nasional terdampak, termasuk kawasan yang berdekatan dengan pusat kepemimpinan negara. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai tingkat kerusakan atau jumlah korban, televisi pemerintah Iran menyebut serangan tersebut sebagai agresi terang-terangan terhadap kedaulatan negara. Aparat keamanan segera menutup sejumlah jalan utama di Tehran, dan sistem pertahanan udara Iran dilaporkan aktif mencoba mencegah proyektil yang masuk. Beberapa analis menilai bahwa pemilihan target di ibu kota memiliki pesan simbolis yang kuat. Tehran bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga jantung politik dan militer Iran. Serangan di wilayah ini menunjukkan peningkatan level konfrontasi yang signifikan dibandingkan operasi rahasia atau perang bayangan yang selama ini terjadi. This is a Fox News alert. The Israel-U.S. strikes on Tehran have begun. We are getting reports of significant damage. Dalam pernyataan resminya, Otoritas Pertahanan Israel menyebut operasi tersebut sebagai tindakan defensif yang terukur dan terarah, dengan sasaran fasilitas yang dianggap memiliki nilai strategis tinggi. Serangan ini disebut telah melalui koordinasi keamanan tingkat tinggi dan persiapan selama beberapa minggu. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah adanya laporan mengenai koordinasi erat dengan Amerika Serikat. Meski Washington tidak secara rinci mengungkap bentuk keterlibatannya, sejumlah pejabat pertahanan mengindikasikan adanya dukungan intelijen dan kesiagaan militer regional sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap kemungkinan balasan Iran. Tak lama setelah pengumuman operasi militer, pemerintah Israel memberlakukan status darurat nasional. Ruang udara ditutup untuk penerbangan sipil, sekolah diliburkan, dan kegiatan publik dibatasi. Sistem pertahanan udara seperti Iron Dome serta sistem anti-rudal jarak jauh lainnya ditempatkan dalam kondisi siaga penuh. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan dari Iran, baik dalam bentuk rudal balistik, drone jarak jauh, maupun serangan melalui kelompok proksi di kawasan. Di sisi lain, pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan meningkatkan tingkat kesiagaan. Kapal induk dan sistem pertahanan tambahan ditempatkan di wilayah strategis untuk menghadapi potensi eskalasi lebih lanjut. Serangan ini memicu kekhawatiran luas akan kemungkinan perang regional terbuka. Iran memiliki jaringan sekutu dan kelompok proksi di beberapa negara, seperti Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Jika respons Iran melibatkan aktor-aktor tersebut, konflik dapat meluas melampaui batas dua negara. Selain dampak militer, pasar global langsung merespons dengan volatilitas tinggi, terutama pada sektor energi. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan utama distribusi minyak dunia, dan ketegangan militer di wilayah ini berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global. Negara-negara Eropa menyerukan penahanan diri dari semua pihak, sementara organisasi internasional meminta penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun, dalam situasi yang berkembang cepat seperti ini, ruang negosiasi seringkali menyempit oleh dinamika militer di lapangan. Pertanyaan
Pertanyaan terbesar kini adalah bagaimana Iran akan merespons. Apakah balasan akan bersifat langsung dan terbuka, atau melalui langkah tidak langsung yang tetap menunjukkan kekuatan tanpa memicu perang besar? Serangan ini menandai salah satu momen paling genting dalam hubungan Israel-Iran dalam beberapa tahun terakhir. Dengan keterlibatan Amerika Serikat yang dilaporkan cukup signifikan, dinamika konflik ini tidak lagi sekedar perseteruan dua negara, tetapi berpotensi menjadi krisis regional dengan implikasi global. Dunia kini menunggu perkembangan selanjutnya dari Tehran, Tel Aviv, dan Washington. 3 pusat kekuatan yang keputusannya dalam beberapa hari ke depan dapat menentukan arah stabilitas Timur Tengah untuk waktu yang lama. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata,
tapi lewat Roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.